Sukma Lestari, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, video ini saya buat untuk membahas terkait bagaimana teknik penulisan berita. Di sini saya mengambil dua sisi. Yang pertama, teknik penulisan berita dilihat dari jenis beritanya. Yang kedua, teknik penulisan berita dilihat dari saluran ataupun media beritanya. Oleh karena itu, mari kita bahas satu-satu. Nah, sebelum kita membahas tentang teknik penulisan berita, kita harus mengetahui apa itu berita. Berita adalah teks narasi yang melaporkan suatu kejadian ataupun peristiwa, baik yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi. Nah, saya akan membahas satu-satu tentang teknik penulisan berita. Yang pertama, saya akan membahas tentang teknik penulisan berita jika dilihat dari jenis beritanya. Nah, berita yang pertama itu ada hard news. Hard news adalah berita yang disampaikan secara langsung ke publik. Berita jenis ini biasanya tidak bisa ditunda karena terkesan akan cepat basi. Adapun teknik penulisan beritanya itu, yang pertama itu adalah judul. Penulisan judul haruslah menarik dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan juga bahasa yang sederhana. Lalu, yang kedua itu ada lead ataupun paragraf awal. Nah, sesuai dengan judul dan biasanya ini terdiri dari 1 sampai 2 kalimat. Lalu yang ketiga adalah paragraf penjelas. Penjelasan lebih lanjut terkait informasi yang disajikan dan memaparkan informasi yang mencakup 5W dan 1H. Yang keempat itu adalah kutipan narasumbernya. Hal ini berisi kutipan langsung ataupun kata-kata yang diberikan oleh narasumber dari tahap wawancara. Lalu yang terakhir itu adalah penutup. Nah, berita hard news paling umum ditutup dengan background atau informasi kasus keseluruhan. Hal ini agar pembaca mengerti konteks dari berita tersebut. Nah, jenis yang kedua itu ada soft news. Soft news secara umum adalah berita yang dari segi struktur penulisannya relatif lebih luas, dinamis, dan juga dari segi isi dia tidak terlalu berat seperti berita lainnya. Adapun teknik penulisannya, yang pertama, menuliskan fakta peristiwa menjadi sebuah kisah yang memasukkan human interest sehingga menjadi berita yang menarik. Yang kedua, menggunakan bahasa, kata, dan kalimat yang ringkas, sederhana, dan juga tepat. Yang ketiga, menggunakan struktur penulisan berita dengan cara naratif, yaitu bercerita, namun tetap dalam bahasa jurnalistik yang sederhana. Adapun jenis yang ketiga yaitu straight news. Straight news ataupun sering juga disebut dengan hard news, yakni laporan kejadian-kejadian terbaru yang mengandung unsur penting dan menarik, tanpa mengandung pendapat-pendapat penulis berita. Nah, teknik penulisannya menggunakan piramida terbalik pada umumnya. Yang pertama itu ada headline ataupun judul berita, yang kedua ada lead, teras berita, yang ketiga bridge yaitu perangkai, yang keempat body yaitu tubuh berita, dan yang kelima ada leg yaitu kaki berita. Nah, jenis yang keempat itu ada feature news. Feature news merupakan salah satu jenis berita yang memberikan informasi tambahan atau lebih detail mengenai suatu topik atau peristiwa yang sedang dibahas. Adapun beberapa teknik penulisan feature news yang dapat kita gunakan yaitu yang pertama, memulai dengan narasi yang kuat. Memulai feature news dengan narasi yang kuat dapat menarik perhatian pembaca dan juga membuat mereka terlibat dengan topik yang sedang dibahas. Lalu yang kedua, menyoroti sisi manusiawi. Feature news harus menampilkan sisi manusiawi dari topik yang dibahas dengan menekankan pada cerita kehidupan atau pengalaman personal. Lalu yang ketiga, membuat wawancara mendalam. Wawancara mendalam dengan tokoh atau narasumber yang relevan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang dibahas dan menarik perhatian pembaca. Yang keempat, yaitu menggunakan gaya bahasa yang beragam. Feature news itu dapat menggunakan gaya bahasa yang beragam seperti deskripsi, naratif, anekdot, atau dialog untuk menambahkan dimensi yang lebih kuat pada cerita. Lalu yang terakhir yaitu memberikan informasi tambahan. Feature news harus memberikan informasi tambahan atau lebih detail mengenai topik yang dibahas dengan menekankan pada sudut pandang yang berbeda. Nah, pembahasan yang kedua yaitu dilihat dari medianya ataupun salurannya. Yang pertama ada media elektronik. Media elektronik ini terbagi menjadi dua, yaitu televisi dan juga radio.
Nah, teknik penulisan berita di televisi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gambar dan video. Pemanfaatan gambar serta video yang relevan mampu meningkatkan daya tarik berita sekaligus membantu penonton memahami informasi dengan lebih lanjut. Yang kedua, grafis dan informasi. Grafis dan animasi digunakan untuk mempermudah pemahaman informasi yang kompleks seperti data statistik sekaligus menambahkan elemen visual yang menarik. Yang ketiga, teks di layar. Teks di layar berfungsi menyampaikan informasi tambahan seperti identitas narasumber ataupun waktu serta lokasi peristiwa. Media yang kedua itu adalah radio. Teknik penulisan berita di radio yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang sederhana dan langsung. Karena berita disampaikan secara lisan, penulisan untuk radio cenderung menggunakan kalimat yang sederhana dan langsung ke intinya saja. Tujuannya agar informasi dapat dengan mudah dipahami saat didengar tanpa membuat audiens bingung. Lalu, yang kedua yaitu pengulangan informasi penting untuk memastikan pemahaman penulis berita video. Seringkali mengulang informasi kunci terutama angka, nama, ataupun tanggal untuk memastikan audiens tidak melewatkan detail penting. Pengulangan ini membantu memperkuat pesan dan meningkatkan pemahaman. Lalu, yang kedua yaitu media online. Media online adalah jenis media yang memanfaatkan internet sebagai sarana utama untuk menyampaikan informasi, hiburan, atau komunikasi kepada audiens. Nah, adapun penulisan berita di media online yang pertama itu adalah rebut perhatian. Menampilkan berita yang menarik sehingga mereka atau audiens tidak dengan cepat akan pindah ke situs lain. Yang kedua, judul yang bagus dan menarik. Pembaca akan memindai halaman depan dan judul yang bagus idealnya mencerminkan isi berita. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan juga jelas. Yang keempat, mengusahakan akan berita yang hidup dan berwarna. Yang kelima, menulis ulang berita. Biasanya dengan penulisan ulang berita, kita tentu mendapatkan hasil yang terbaik dan memastikan tata bahasa sehingga tidak terjadi kesalahan saat akan diterbitkan. Jadi kesimpulannya adalah penulisan berita harus jelas, objektif, dan mudah dipahami. Berita biasanya dimulai dengan informasi yang paling penting lalu diikuti dengan detail lainnya. Bahasa yang digunakan harus sederhana dan langsung, tanpa kata-kata yang membingungkan. Yang terpenting, berita harus berdasarkan fakta yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.